melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin pembahasan kita sampai kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam yang ketika sudah dijamu, mereka ini sudah mendatangkan Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf alaihi salam, ya kan? Ini ketika sudah mendatangkan Bunyamin sebagai bukti kalau mereka jujur. Nah, soalnya kan sebelumnya mereka dicurigai kalian mata-mata, kalian bahasa kalian bukan bahasa Mesir. Memang bahasa mereka Ibrani, mereka dari Palestina, dari tanah Kanaan. Nah, kalian bahasa kalian Ibrani, kalian pasti mata-mata. Akhirnya mereka menceritakan bukan mata-mata, kami adalah orang yang betul-betul ingin membeli bahan makanan dari kau wahai Al-Aziz. Buktinya apa? Buktinya kami memang cuma membeli makanan sejumlah saudara kami. Gitu. Nah, jumlah kalian 10, jumlah kami 11, cuma yang satu di rumah. Siapa? Bunyamin, nah, kan gitu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam memuliakan mereka sebagai tamu, tapi tetap mengolah kecurigaannya. Kalian boleh pulang, tapi bukti kalau kalian bukan mata-mata, kalian akan ke sini membawa Bunyamin. Itu bukti kalau kalian bukan mata-mata. Jaminannya salah satu dari kalian tinggal di sini. Akhirnya salah satu itu tinggal sebagai jaminan, yang 9 pulang. Kemudian mereka membawa Bunyamin betulan ke hadapan Al-Aziz, yaitu Nabi Yusuf. Ketika sudah bertemu, ketika sudah dijamu, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui kalau mereka betul jujur. Padahal Nabi Yusuf sudah tahu. Gitu. Allah Ta'ala yang mentadbir, menguruskan siasat. Nah, siasat itu kalau nisbati kita ya mungkin tipu muslihat. Tapi ini nisbati Allah bukan yang macam itu. Tadbir, aturan. Karena Allah yang ngatur, halal semua. Yang membuat syariat Allah. Nah, gitu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjamu 11 tamunya itu. Di antaranya itu Bunyamin yang baru didatangkan, ya kan? Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam membuat perjamuan makanan, tapi yang makan satu jamuan 2 orang. Akhirnya yang ini ngajak adik, yang ini ngajak adik, yang ini ngajak adik, jumlahnya 11 kan? Akhirnya 2-2 syarat dari Nabi Yusuf. Ayo silakan 2-2. Akhirnya tinggal sisa 1, Bunyamin tidak punya saudara yang diajak, nangis Bunyamin. Kemudian teringat saudaranya, andaikan kakakku Yusuf ada pasti dia akan mengajakku makan. Akhirnya Nabi Yusuf ketika itu masih belum mengatakan kepada Bunyamin kalau beliau itu Nabi Yusuf. Ditanya pura-pura, ini saudaranya tidak ada yang ngajak, sendirian kau. Akhirnya menangis Bunyamin. Andaikan kakakku ada pasti akan mengajakku makan. Akhirnya kalau begitu kau makan sama saya. Kaget itu yang lainnya, loh kok malah makan sama raja. Akhirnya ketika makan itu ditanya, kenapa kau? Siapa namamu? Nama saya Bunyamin. Padahal Nabi Yusuf tahu ini adikku Bunyamin. Siapa namamu Bunyamin? Bunyamin belum sadar kalau itu kakaknya. Ibumu siapa namanya? Rahil. Bapakmu? Yakub. Kau punya kakak ya katanya? Iya. Namanya Yusuf, dia sudah mati. Ketika dulu kecil,
dibawa saudara-saudaraku itu akhirnya mati di hutan. Katanya sih dimakan serigala. Akhirnya Nabi Yusuf lihat sedih Bunyamin karena tidak ada saudaranya yang ngajak makan, beliau akhirnya ngajak makan, beliau akhirnya juga mengatakan, mau ndak kau menganggap saya sebagai saudaramu? Bunyamin sampai kaget, orang kok bayi kayak gini. Akhirnya Bunyamin jawab, siapa yang tidak mau mengangkat kau sebagai saudara, wahai Al-Aziz? Kau itu baik, mulia. Tapi kau bukan anak Yakub. Kau bukan dilahirkan dari Rahil. Bagaimana kau bisa jadi saudaraku seperti Yusuf? Akhirnya Nabi Yusuf nangis. Kemudian mengatakan, Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala inni ana akhuka fala tabda'is bima kanu ya'malun. Nabi Yusuf akhirnya mengaku, sayalah saudaramu, sayalah Yusuf. Maka janganlah kau putus asa dari apa yang mereka semua lakukan, yakni saudara-saudara kita. Nah, akhirnya ketika tahu, wah rangkulan. Kemudian ketika sudah tahu, Bunyamin berkata, la ufariquka, saya tidak akan berpisah dari kau wahai Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf tahu. Nah, kemudian Nabi Yusuf merencanakan bagaimana kita bisa membuat cara untuk kita bisa semuanya ini baik. Nah, kan gitu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada tamu-tamunya semua setelah makan, ada kamar tak sediakan buat kalian bersebelas saudara. Tapi satu kamar harus 2 orang yang menempati. Wah, kayak tadi sudah, kakak yang ngajak adik, kakak yang ngajak adik, Bunyamin sendirian. Enggak ada yang ngajak. Kalau enggak ada yang ngajak, kau tidur sama saya di ranjang raja, di kamar raja. Saudarane, kaget semua. Akhirnya saudara mereka yang namanya Rubel, kakaknya, tapi beda ibu. Ini mulai penasaran. Saya tidak pernah lihat orang semacam itu. Baiknya kok kayak gini. Nah, gitu. Akhirnya setelah itu, Nabi Yusuf alaihi salam merencanakan bagaimana biar Bunyamin ini tetap di sisinya Nabi Yusuf. Tidak mau pisah. Nah, itu akhirnya Nabi Yusuf diajari sama Allah Ta'ala cara. Nah, gitu. Bukan kilah ya. Siasat. Siasat. Tapi siasat sebagai makhluk. Paham siasat ya. Tapi sebagai Allah bukan siasat. Tapi tadbir, aturan. Dan itu halal semua. Yang membuat syariat Allah. Kalau Allah Ta'ala merintah jadi halal semua. Nah itu. Akhirnya dibuat cara. Akhirnya Allah Ta'ala memberi bimbingan sama Nabi Yusuf alaihissalam mengolah. Jadi orang soleh cuma mengolah apa yang Allah Ta'ala perintah. Mereka tidak mau berambisi dari pribadinya, tidak mau. Mereka hanya melangkah kalau kelihatan betul Allah Ta'ala menyuruh saya ini. Asbab yang diberikan ini, berarti saya harus mengolah ini. Mereka hanya seperti itu. Dan mereka mengolah sebaik mungkin. Akhirnya diolah sama Nabi Yusuf. Qala Ta'ala, فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Falamma jahazahum bijahazihim, maka ketika Nabi Yusuf menyiapkan perbekalannya mereka, dikasih bahan makanan. 1 orang 1 onta yang isinya muatan, ini untuk 1 orang. Ini untuk Yahuda,
Onta kedua penuh muatan, ini untuk Rubel. Nah, yang ketiga onta ini untuk Syam'un, kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Nah, sampai akhirnya satu onta satu muatan. Ini mereka membeli bahan makanan kepada Nabi Yusuf. Nah, sebelumnya kan mereka ini membeli makanan, tapi uangnya dikembalikan semua sama Nabi Yusuf kan. Nah, hanya mereka itu membawa Bunyamin ke Mesir dan juga menyerahkan lagi uang. Loh ini kenapa uangnya kok dikembalikan? Kami kemarin itu beli kok malah kau mengembalikan. Nabi Yusuf tidak mau menerima uang soalnya itu untuk kebutuhan bapaknya dan saudara-saudaranya. Saya tidak akan jual beli, mengambil keuntungan kalau untuk bapakku dan saudara-saudaraku. Tapi mereka tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Nah, akhirnya mereka nggak mau. Ini uang yang kami berikan halal buat kau. Nabi Yusuf tidak mau. Akhirnya mereka mengira Nabi Yusuf melakukan itu karena dermawan. Padahal Nabi Yusuf tidak mau menerima uang dari kebutuhan hajatnya kakaknya sama bapaknya. Akhirnya ketika sudah disiapkan, bahkan buat Bunyamin itu disiapkan. Bunyamin pura-pura tidak mengenal sama kakaknya sesuai rencana. Ya kan? Akhirnya ketika sudah disiapkan, ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan taruh siqayah. Siqayah ini gelas raja, tapi tidak kayak ngene, gelas raja. Namanya siqayah. Nanti di ayat setelahnya namanya suwa'al malik. Itu bentuknya kayak gini, cuma dari emas. Masya Allah, dihiasi permata-permata. Ukurannya besaran siqayah katibang ini. Mungkin 4 kali lipatnya ini. Suwa, segini berarti. Kaya-kaya kok aku paham-paham ya. Soalnya siqayah ini ukuran untuk 1 sa'. Raja kalau minum dari siqayah itu, tapi kalau mau menimbang makanan 1 sa' juga dengan siqayah itu. Satu sa' itu 4 mud. 1 mud itu gelas kayak ini. Nah, 1 gelas kecil kahaki. Itu satu mud kurang lebih. 1 sa' 4 mud. 4 kali gelas. Ya 4 kali lipatnya seginilah. Kalau minum pakai gelas itu, wah gagah. Dari emas, ada permata-permatanya buat minum. Kalau nimbang juga dengan itu. Ketika dibuat minum namanya siqayah, ketika dibuat nimbang namanya suwa'. Dari emas itu. Nah, kita niru tidak boleh, tapi haram syariat kita. Nabi Yusuf kok kayak gitu? Nah, Allah Ta'ala yang mengizinkan, terserah Allah. Yaf'alu ma yurid. Yang menghalalkan, mengharamkan Allah Ta'ala semua. Nabi Yusuf boleh, kita umat Muhammad SAW dilarang. Tapi kita nanti kalau nurut, nanti di surga, gelas, piring, dari emas, dari perak semua. Akhirnya ketika itu, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan, taruh siqayahku ini di muatannya Bunyamin, tanpa sepengetahuan siapapun. Nah, anak buahnya akhirnya menaruh di muatannya Bunyamin siqayah. Siqayah fi rahli akhihi. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Akhirnya sudah, ketika semuanya sudah selesai, pamitan mau pulang. Sudah hasil maksud. Sudah dapat bahan makanan. Bahkan Bunyamin juga dapat 1 muatan sama. Nah kalau ini cukup, ini Bunyamin juga dapat soalnya. Anaknya Bunyamin 10 waktu itu. Nah, kalau yang nanggung saudara-saudara nih, ya sudah nggak senang sama Bunyamin, malah ngurus anak-anaknya juga, tambah tidak senang. Ini Bunyamin sudah punya anaknya 10, dah. Akhirnya pamit semua. Ketika pamit dibiarkan sama Nabi Yusuf, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat ya.
Akhirnya ketika keluar dari disone, keluar dari kecamatane, baru Nabi Yusuf mulai mengolah, nah, kejar mereka. Tangkap, bawa sini. Allah, akhirnya anak buahnya ngejar. Setelah pisah dari kecamatannya, istilah kata kecamatan. Akhirnya setelah pisah, anak buahnya Nabi Yusuf itu mengejar, kemudian setelah kelihatan, dikejar, diteriaki, ayyatuhal airu innakum lasariqun. Maka memanggillah orang yang memanggil, berteriak, wahai kafilah, kalian pencuri. Ah, kaget ini, berhenti semua. Maksudnya apa? Kok kami pencuri? Berarti itu fitnah apa enggak itu? Hah? Enggak. Soalnya dohire Nabi Yusuf kan yang menjebak. Nah, kalimatnya menjebak itu gak pas ya. Nabi kok. Ya kan? Nabi Yusuf kan menaruh sesuai dengan ilhamnya Allah. Tiba-tiba mereka dituduh. Nah, yang pertama, ada yang mengatakan ini kesalahan adzana muadzin, kesalahannya orang yang memanggil. Nabi Yusuf tidak memerintah ini jangan. Nabi Yusuf tidak memerintahkan anak buahnya untuk menyebut mereka pencuri. Tangkap mereka karena apa? Sikoyahku ada di dalamnya. Tangkap mereka. Akhirnya mereka mengira itu dicuri. Akhirnya kesalahan dari orang yang ngundang. Padahal Nabi Yusuf tidak menganggap mereka pencuri, bukan pencuri. Wakilah memang Nabi Yusuf yang memerintahkan. Panggil mereka sarikun, para pencuri. Berarti Nabi Yusuf maksudnya apa? Maksudnya Nabi Yusuf, mereka telah mencuri Yusuf dari bapaknya. Nah, ketika itu yang dimaksud Nabi Yusuf, fa'adzana mu'adzinun ayyatuhal airu adzana thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal airu innakum lasariqun. Kalian para pencuri. Yang dimaksud Nabi Yusuf, pencuri Yusuf. Mencuri Nabi Yusuf dari bapaknya. Akhirnya bapaknya kehilangan Yusuf. Tapi yang dipahami sama kafilah disuruh dituduh mencuri barang. Ya, mereka langsung jawab, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka akhirnya menjawab sambil menghadap sama orang yang memanggil-manggil, pasukan yang memanggil. Apa yang kalian kehilangan? Kok menuduh memanggil kami sebagai pencuri? Kalian kehilangan apa? Dijawab, qalu nafqidu suwa'il malik. Mereka menjawab, kami kehilangan suwa'. Nah, padahal tadi sikoyah. Sekarang nyebutnya suwa'. Itu dari segi Nabi Yusuf kalau mau menimbang satu sa' dengan alat itu. Tapi ketika minum juga dengan alat itu namanya sikoyah. Tempat minum juga tempat wadah untuk satu sa' timbangan. Akhirnya dijawab, nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan alat penimbang satu sa'-nya raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Siapa saja orang yang bisa menemukan dan membawakan itu ke raja, buat dia hadiah satu muatan onta lagi bahan makanan. Nah, sayembara. Akhirnya semua diem. Siapa yang bisa menemukan dan membawa ke raja, maka bagi dia himlu ba'ir, satu muatan onta, isinya penuh muatan. Semua diem. Akhirnya tidak ada yang bisa menjawab, tidak tahu semua. Ketika sudah tidak ada yang tahu, kalian kembali ke sana. Kita mau ngecek. Akhirnya Allah Ta'ala qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka para saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dituduh itu menjawab,
Demi Allah, sungguh kalian tahu kami datang bukan untuk merusak di bumi dan kami bukanlah pencuri. Kenapa kami dituduh? Kalian semua sudah tahu kami bukan orang yang merusak di bumi. Tahu dari mana? Mereka kan tamu. Mereka terkenal ketika itu. Mereka ketika masuk Mesir itu tunggangan-tunggangannya apa kuda atau himar atau onta mulutnya ditaleni, ditutup sama kain biar tidak memakan tanamannya, sawahnya atau kebunnya orang Mesir. Sampai terkenal ini tamu yang paling baik. Akhirnya mereka menggunakan pengetahuannya ahli Mesir itu, mereka membuat itu sebagai alasan laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sarikin. Kami tidak merusak di bumi dan kami bukan pencuri. Kalau kami pencuri, uangnya kami yang kami belikan untuk bahan makanan yang sudah tak serahkan raja mengembalikan. Ketika kami tahu, kami kembalikan lagi ke raja. Kalau kami pencuri, kami tidak akan mengembalikan uang. Nah, itu juga laqad alimtum. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Akhirnya mereka dibawa di hadapan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya menuduh, bukan menuduh, akhirnya menyidang. Nah, menyidang. Ketika itu mereka masih tidak merasa mencuri, memang mereka tidak merasa mencuri. Akhirnya Nabi Yusuf berkata, kalau hukum kami Mesir, orang yang mencuri, orangnya akan dipukuli dan dia akan harus mengganti 2 kali lipat barang yang dicuri, 2 kali lipat. Itu hukum undang-undang Mesir, kata Nabi Yusuf. Soalnya beliau ketika itu jadi Raja Mesir. Undang-undang Mesir, pencuri yang tertangkap hukumannya dipukuli dan harus mengganti 2 kali lipatnya harganya barang yang dicuri. Kalau kalian, wahai orang-orang Ibrani, bagaimana hukumnya pencuri? Kalau di undang-undangnya agama kalian. Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin. Akhirnya pasukan-pasukannya Nabi Yusuf alaihissalam tanya, apa balasan yang diterima pencuri kalau kalian bohong? Kalau kalian tadi mengatakan bukan pencuri ternyata bohong, kok ada buktinya? Itu hukumannya apa? Menurut agama kalian. Soalnya hukum Mesir beda dengan hukum agamanya Nabi Yakub dan putra-putranya. Mereka percaya diri mereka, soalnya mereka tidak merasa mencuri. Mereka menceritakan fikihnya, fikihnya Yahudi tapi zaman Nabi Yusuf. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh kadzalika najzil zalimin kadzalika najzil zalimin. Para saudara-saudaranya Nabi Yusuf menjawab, untuk balasannya pencuri di agama kami, agama Yakub dan keturunannya, bahwa siapa yang ditemukan barang curian itu di tempatnya, maka dialah balasannya. Artinya orangnya itu sebagai balasannya. Artinya orangnya itu ditangkap dan dijadikan budak selama setahun. Itu hukuman pencuri menurut agama Yahudi. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya, ya saya pakai hukum kalian. Kalian punya undang-undang gitu, fikihnya gitu, saya memilih pakai hukum kalian. Dan saya enggak memakai hukum Mesir. Akhirnya dicek barang-barangnya. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhih. Akhirnya Nabi Yusuf memulai membuka muatan-muatannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Tapi untuk muatan yang namanya Bunyamin itu dicek paling akhir. Untuk memulai mengecek yang dicek kakak-kakaknya yang lain. Setiap kali Nabi Yusuf alaihissalam ngecek membuka, tidak ada sikoyah, tidak ada sua'al malik.
Akhirnya ketika dibuka tidak ada, Nabi Yusuf minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah saya mohon ampun. Ternyata bukan dia pencurinya. Ampunilah saya ya Allah. Akhirnya ditutup. Akhirnya yang kedua, kakak yang kedua. Dibuka. Tidak ada sua'al malik. Akhirnya astaghfirullahaladzim. Ampunilah saya ya Allah. Ternyata bukan dia pencurinya. Ditutup. Akhirnya yang ketiga. Dibuka. Enggak ada lagi. Ya Allah mohon ampuni saya. Bukan dia pencurinya ya Allah. Akhirnya yang pertama, kedua, ketiga setelah dibuka tidak pencuri, tambah, ini loh, dituduh, makan gitu. Kami ini tidak pencuri kok dituduh. Sampai 10 saudaranya dibuka, kecuali yang muatannya Bun Yamin. 10 dibuka, tidak ada juga, ya Allah ampuni saya, bukan dia pencurinya, ditutup. Ketika mau mengecek yang terakhir punyanya, Bunyamin. Itu sebelum mengecek, Nabi Yusuf berkata, 10-10-nya bukan pencuri. Apalagi ini punyanya Bunyamin. Yang tak ajak makan, yang tak ajak tidur bareng. Ini pasti tambah bukan. Akhirnya tidak jadi dibuka. 10-10-nya bukan, apalagi yang ini. Yang tak ajak makan pasti juga bukan. Akhirnya tidak jadi dicek. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang lain tidak terima. Ya Malik, kami tidak akan tenang sebelum kau juga mengecek. Biar kami tenang dan kau juga tenang. Kami betul-betul bukan pencuri. Cek. Akhirnya Nabi Yusuf kembali. Terus akhirnya ngecek, buka. Thumma fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhih. Thumma astakhrajaha min wi'a'i akhih. Ternyata dibuka. Ada zikayah. Ada suwa'al malik di muatannya Bunyamin. Langsung saudara-saudaranya langsung malu semua. Astagfirullah. Ternyata ada. Semua kaget. Kadzalika kidna li Yusuf. Seperti itulah kami bimbing Nabi Yusuf. Aturkan cara siasat buat Nabi Yusuf. Kok siasat kalimatnya buat membalas. Soalnya dulu kakak-kakaknya juga mengadakan kaid. Maka dibalas dengan kaid. Siasat. Nah, juga bapaknya Nabi Yusuf dulu ketika diceritakan mimpinya Nabi Yusuf ketika melihat 11 bintang tadi. Dulu itu bapaknya mengatakan wa fayakidu laka kaida, mereka akan melakukan tipu daya wahai anakku. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Tidaklah Nabi Yusuf mengambil saudaranya sebagai budak, sebagai hukuman pencuri. Menurut peraturannya raja, itu enggak. Nabi Yusuf tidak menghukum saudaranya sesuai hukum Mesir, hukum raja, itu enggak. Tapi memakai hukum Bani Israel. Illa ayyasha Allah. Itu kecuali adalah kehendaknya Allah, bimbingannya Allah. Biasanya kalau raja itu pasti mengamalkan aturan negaranya dewe. Ini Nabi Yusuf, bagaimana hukum mencuri menurut agama kalian? Ya sudah saya mengikuti hukum kalian. Nah, Allah, caranya itu Allah Ta'ala kalau yang ngatur itu ajaibnya, indahnya kayak gitu. Narfa'u darajatim man nasya'. Kami angkat derajat yang tinggi kepada orang yang kami kehendaki, kata Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atasnya setiap orang yang punya ilmu, ada yang lebih alim. Dan yang lebih alim, pasti ada lagi orang lain yang lebih alim. Orang lain yang lebih alim, pasti ada lagi orang lainnya lagi yang lebih alim. Sampai ujungnya adalah Allah, Al-Alimul Hakim, Maha berilmu. Tidak ada yang ngungkuli Allah ilmunya. Qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Saudara-saudaranya malu.
Akhirnya marah. Wahai Bunyamin, kau tidak henti-hentinya mempermalukan kami. Selalu membuat susah kami. Marah semua. Bunyamin tidak terima. Justru kamilah anak-anak Rahil yang selalu mendapat musibah dari kalian. Kalian telah mencuri Yusuf dari kami. Akhirnya mereka sambil marah, mereka mengatakan kalau Bunyamin mencuri, pantas. Faqad saraka akhul lahu min qabl. Bukankah saudaranya Bunyamin dulu juga pernah mencuri? Saudaranya Bunyamin itu Nabi Yusuf. Bukankah dulu waktu kecil Yusuf juga pernah mencuri? Itu diungkit-ungkit. Maksudnya apa? Dulu wakilah Nabi Yusuf alaihissalam pernah ada orang meminta-minta. Itu Nabi Yusuf tidak punya. Akhirnya mencuri telur di rumah bapaknya. Waktu masih kecil. Nah, telur di rumah bapaknya ya rumah-rumah bapak EDW. Itu nisbatnya kayak gitu, anak mengambil telur-telurnya bapaknya yang di dapur, pencuri apa enggak kira-kira? Ya enggak. Tapi itu dibuat alasan Yusuf dulu juga pernah mencuri telur dikasihkan orang yang meminta-minta. Ada juga yang mengatakan pernah dulu Nabi Yusuf mengambil bahan makanan buat dikasihkan para fukara tanpa izin. Itu dibuat saudaranya pencuri dulu Yusuf itu. Ada juga yang mengatakan dulu itu Nabi Yusuf waktu kecil itu punya ibu namanya Rahil. Rahil ketika melahirkan adiknya namanya Bunyamin, Rahil meninggal. Makanya akhirnya yang merawat Nabi Yusuf itu saudarinya Rahil. Nah, gitu. Saudarinya Nabi Yakub. Saudarinya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Bibinya Nabi Yusuf. Kakaknya Nabi Yakub. Putrinya Nabi Ishak. Akhirnya ketika diasuh tambah gede artinya masih anak-anak. Yaitu bibiknya itu tidak mau pisah sama Nabi Yusuf yang diasuh. Akhirnya ketika tidak mau pisah, diambil sama bapaknya, serahkan Yusuf, saya tidak mampu pisah dari anakku. Asuhe saya saja. Bibiknya, saya tidak akan menyerahkan anak ini. Akhirnya mulai bibiknya mengatur siasat, biar Nabi Yusuf tidak pulang, tidak diasuh bapaknya, tapi tetap diasuh bibiknya. Bibiknya mengambil siasat sabuk. Sabuk yang diwarisi dari Nabi Ishak. Sabuk yang diwarisi khusus untuk anak yang nomor satu, anak yang tertua. Bibi ketika itu anak nomor satu paling tua. Itu yang mewarisi sabuknya Nabi Ishak. Itu Nabi Yusuf ketika itu masih kecil, di dalam jubahnya dipakai ke sabuk. Sabuk pusaka itu. Akhirnya ketika itu dipakai ke sabuk, terus dipakai ke jubah di luarnya. Terus akhirnya setelah itu bibi teriak-teriak, saya kehilangan sabuknya Ishak bapakku. Geledah seluruh ahli rumah. Geledah. Akhirnya ternyata digeledah, termasuk anak itu geledah. Nabi Yusuf kecil digeledah. Digeledah bajunya ada. Nah ini yang mencuri. Hukuman pencuri harus tinggal bersama yang dicuri. Setahun jadi budak. Hukumnya keluarga Nabi Yakub, agamanya Nabi Yakub. Sing pencuri hukumannya adalah sebagai budaknya orang yang dicuri selama setahun. Berarti kau tidak bisa membawa Yusuf ya Yakub, dia tetap tinggal di rumahku. Jadi budakku setahun. Nabi Yakub tidak bisa. Tidak bisa, kelah sudah. Ya sudah, kalau dia melakukan itu ya berarti dia punya setahun. Akhirnya ternyata setahun habis, bibiknya meninggal. Setelah meninggal, baru pindah, dibawa Nabi Yakub, bapaknya kandung, diasuh. Akhirnya ketika itu mimpi yang dulu diceritakan itu. Itu yang ketika mencuri sabuknya Nabi Ishak itu, kalimat-kalimat itu yang dibuat
saudara-saudaranya Nabi Yusuf buat mengungkit-ungkit. Qalu iyasraq faqad saraka akhul lahu minal qabl. Kalau Bunyamin mencuri suwa'al malik, macam saudaranya juga dulu pencuri. Yani mencuri sabuk yang tadi itu. Padahal itu bukan mencuri. Taktiknya, bibiknya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dengar marah. Soalnya ini yang diomongnya berarti rajane kan. Saudaranya dulu juga pencuri. Padahal rajane itu Nabi Yusuf. Dengar Nabi Yusuf marah tapi menyembunyikan. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Nabi Yusuf merahasiakan marahnya di dalam hati, tidak menampakkan di hadapan saudara-saudaranya. Dalam hati Nabi Yusuf berkata, kalian lebih buruk kedudukan kalian. Khianat kalian itu khianat yang hakikoh. Sedangkan pencurian Yusuf dulu pencurian yang bukan sebetulnya pencurian, tapi taktiknya, bibiknya biar Yusuf tidak pergi. Sedangkan kalian khianatnya adalah hakikoh. Kalian lebih buruk kedudukannya. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian sifatkan. Tapi di dalam hati ngomongnya. Jadi ketika ngelek-ngelek Nabi Yusuf di depan etok-etoknya tidak marah, padahal marah, ngelek-ngelek kan itu. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf akhirnya selesai marah-marah sama Bunyamin, ngomong sama raja. Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ini orang Bunyamin yang tertangkap mencuri, dia punya bapak, seorang tua yang sangat tua renta dan sangat senang sama ini anak. Nah, bapaknya dia berarti bapak kalian? Iya, ya bapaknya semua. Dia punya bapak yang sudah sepuh, yang tua renta, yang sangat cinta sama dia. Maka fakhud ahadana makanah, silahkan ambil salah satu dari kami sebagai gantinya dia. Yang diperbudak jangan dia. Bapaknya nanti tambah sedih. Kami siap, silahkan pilih. Salah satu kami siap untuk jadi gantinya. Yang penting dia pulang. Dia ditunggu sama bapaknya yaitu Nabi Yakub. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami melihat kau orang yang baik. Nabi Yusuf akhirnya jawab, qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah. Inna idzal zalimun. Nabi Yusuf berkata, saya minta perlindungan kepada Allah. Saya tidak akan mengambil budak kecuali orang yang kami temukan barang kami ada di situ. Nabi Yusuf tidak mengatakan kami tidak akan mengambil budak orang kecuali orang yang mencuri, tidak mengatakan mencuri. Soalnya bukan mencuri Bunyamin. Tapi Nabi Yusuf mengatakan kami tidak akan mengambil budak sebagai hukuman pencuri. Kami tidak akan mengambil sebagai budak kecuali orang yang kami temukan barang kami ada di situ. Barangnya itu yang punya siapa? Bunyamin, berarti Bunyamin yang di sini. Kok kami mengambil selainnya Bunyamin berarti saya zalim. Enggak salah kok tak jadikan budak. Kok tak suruh tinggal di sini. Kok tidak boleh pulang. Itu kok selainnya yang kami temukan barang kami di situ berarti kami zalim. Saya tidak mau. Akhirnya putus asa sudah. Akhirnya Bunyamin harus tinggal di Mesir sama raja. Nah, mereka itu bingung bapaknya nanti kalau tanya tambah satu anaknya yang hilang gimana. Padahal sudah diangkat janji, sumpah. Bunyamin harus pulang sampai mereka nanti yang menjaga. Kecuali kalau mereka semua mati, mungkin Bunyamin tidak pulang. Nah, tapi kalau mereka masih hidup, mereka harus menjaga Bunyamin sampai pulang. Malah ternyata Bunyamin yang tidak pulang. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Ketika mereka sudah putus asa dari membujuk raja, mereka menyendiri berbisik-bisik musyawarah. 9 orang. Nah, 10 orang.
Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Sebelum mereka ini bisik-bisik, sebelum mereka ini musyawarah, mereka membujuk raja buat menggantikan salah satu dari mereka sebagai gantinya Yamin. Raja menolak, tidak mau. Itu dikisahkan ketika raja menolak, tidak mau mengambil ganti Bunyamin, harus Bunyamin yang tinggal. Ini Rubel kakaknya, ini marah. Ketika Rubel ini marah, ini Rubel teriak. Sekali teriak suaranya ini sampai jauh, saking kencengnya. Kok didengar orang yang hamil langsung brojoli. Saking kaget. Wah, kekuatannya. Ketika itu Rubel marah. Ngancam. Ketika marah, sampai, Masya Allah kan gitu. Sampai rambutnya itu keluar dari baju nih. Ngecerak, kayak kucing. Kayak iwak siem. Kayak jago. Nek. Hah? Apa? Kayak ayam jago. Ya kan, ayam jago nek petarung kan mekrok kan gitu. Iwak siem ya kan. Ini Rubel kalau marah, bulu-bulunya Insya Allah sampai keluar. Akhirnya ngancam, ya Aziz, wahai raja, Bunyamin akan pulang sama kami atau saya teriak. Biar semua Mesir dengar dan semua yang hamil semuanya berjoli semua. Kaget semua. Belum tahu kalau saya marah. Bunyamin serahkan ke kami. Akhirnya raja tetap tidak mau. Ketika itu langsung ngomong sama saudara-saudaranya, kalian yang menghadapi orang-orang pasar, saya menghadapi raja dan semua pasukannya. Kita harus rebut adik kita, Bunyamin. Marah sampai ngecerak. Ketika marah sampai kayak gitu, ini Rubel kalau marah sampai gitu, tapi ketika disentuh sama kulitnya anaknya Nabi Yakub yang lain, langsung tenang. Ketika marah, itu ketika disentuh, langsung hilang marahnya. Ketika Nabi Yusuf lihat Rubel, sudah mulai marahnya sudah gitu ini. Nabi Yusuf merintah anaknya yang masih kecil. Allah alam, entah Misha, entah Efrothim. Ya kan, kita sudah bahas namanya anaknya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, itu Efrothim dan juga adiknya Misha. Anaknya yang dua-duanya laki. Itu anaknya masih kecil. Nah, ke dekatnya dia, pegang tangannya. Ini anak bin Yusuf bin Yakub. Nah, Rubel kalau marah, kalau dipegang sama keturunannya Yakub, marahnya langsung hilang. Nah, kau ke sana, pasukannya wis siap-siap do takut, ini anak kecil diperintah, anak kau ke sana pegang tangannya. Anak lari langsung megang, langsung. Anteng marahnya. Langsung Rubel mengatakan, di sini ada anak turunnya Yakub juga pasti. Padahal Yusuf, di sini pasti ada anak turunnya Yakub pasti. Tidak ada yang bisa menenangkan marah kecuali anak-anaknya Yakub. Ini anak bisa menenangkan. Ada keturunan Yakub di sini. Akhirnya ketika itu Rubel ngomong lagi, wahai raja, tolonglah Bunyamin harus pulang. Yakub akan sedih kalau dia tidak pulang. Nabi Yusuf tanya lagi, man Yakub? Siapa itu Yakub? Marah lagi itu Rubel. Ketika marah yang kedua kali, Nabi Yusuf akhirnya menyepak, menendang. Sekali tendang langsung jatuh. Nah, ini enggak cuma nyentuh. Tadi kan nyentuh marahnya hilang. Enggak cuma nyentuh, tendang. Enggak cuma hilang, kaget, jatuh, akhirnya dipegang lehernya. Kalian merasa,
orang-orang Ibrani, paling kuat di Mesir. Saya juga bisa marah. Akhirnya sudah, Robel tidak bisa lagi. Tenang, tidak bisa marah, soalnya dipegang sama Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Tapi Robel tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Akhirnya sudah, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Ketika mereka putus asa sudah, tidak bisa membawa Bunyamin, mereka musyawarah bersepuluh. Qala kabiruhum, berkata paling besarnya mereka. Kalau paling besar dari segi umur, itu ya Rubel. Tapi kalau paling besar dari segi akal, Yahuda. Tapi kalau paling besar dari segi yang memimpin, Syam'un. Wallah alam, kabiruhum yakni kabir fissin, au fil akal, au fil syaja'ah. Wallah alam. Akhirnya, kalau kabiruhum berkata, kakak atau berkata orang yang paling besar di antara mereka, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Nah itu kita lanjutkan lagi insya Allah.